Episode dimulai saat Halil marah pada perasaannya sendiri. Dia berkata pada dirinya di depan cermin, "Gadis ini adalah musuhku, dan akan tetap seperti itu mulai sekarang." Gadis itu, rasa sakit yang dia berikan padamu selama bertahun-tahun, kau tidak akan melupakan apa yang telah dia lakukan kepada keluargamu. Dengarkan itu, Halil Firat, ucapnya marah. Kau tidak boleh melupakannya. Ruang kerja Zainab dipenuhi wangi lembut dari botol-botol parfum. Zainab tersenyum puas sambil menghirup aroma parfum. Ini dia, wanginya sangat indah. Dari balik pintu, Halil datang diam-diam. Ia memperhatikan Zainab yang sedang asyik mencoba parfum. Tatapannya tajam, tapi matanya menyimpan rasa yang tak ingin diakui. Halil berbisik pada diri sendiri. Aku tidak akan melupakan siapa dia. Zainab menoleh dan tersenyum cerah. Akhirnya Anda datang, aku sudah menunggumu. Sebenarnya, aku bahkan tidak bisa tidur semalam karena terlalu bersemangat. Begitu matahari terbit, aku langsung datang ke sini. Aku ingin mencampurkan pewangi yang kemarin kita buat bersama. Dan lihat, hasilnya luar biasa, lebih menakjubkan dari sebelumnya. Zainab dengan antusias menunjukkan botol parfum kepada Halil. Namun, tatapannya berubah ketika ia melihat tangan Halil terluka. Zainab cemas. Apa yang terjadi dengan tanganmu? Halil menarik tangannya perlahan. Itu tidak penting. Zainab lembut. Biarkan aku melihatnya sebentar saja. Zainab hendak memegang tangan Halil, namun tiba-tiba Halil tersentak dan tanpa sengaja menumpahkan parfum itu ke meja. Zainab terkejut, lalu tersenyum lega. Syukurlah tidak semuanya tumpah. Mari kita lihat bagaimana pendapatmu tentang wanginya. Ia mengulurkan botol parfum lain ke arah Halil, namun pria itu menolak dengan dingin. Halil datar. Tidak perlu, kalau kau sudah selesai bekerja di sini, lebih baik lanjutkan pekerjaanmu di dapur. Zainab, dalam hati, kenapa dia tiba-tiba berubah seperti ini? Ia meletakkan botol itu perlahan, lalu pergi tanpa sepatah kata pun. Halil menatap punggungnya yang menjauh. Zainab masuk perlahan, membawa wajah letih namun tetap berusaha tersenyum. Asu menyipitkan mata. Dari mana saja kau? Kami di sini sibuk menyiapkan semua makanan untuk buka puasa nanti sore. Canang menimpali dengan nada mengejek. Jangan jadikan nenekmu sebagai alasan untuk tidak melakukan pekerjaanmu di dapur. Zainab menunduk, tidak usah banyak bicara, katakan saja, apa yang harus kulakukan? Asu sinis. Cuci semua sayuran dan buah-buahan itu. Sementara itu, di kantor, Halil duduk diam menatap meja kerjanya. Halil, dalam hati, mengapa aku selalu memikirkan Zainab? Tidak ada yang bisa terjadi. Juga tidak akan terjadi. Aku harus membuktikan kepada semua orang. Ia berdiri dengan tegas, mengambil ponsel, dan menekan nomor yang sudah dihafalnya. Halil, Eren, datanglah ke peternakan sekarang juga. Ada hal penting yang harus kita bahas. Tak lama kemudian, Eren tiba di kantor. Ia langsung memperhatikan tangan Halil yang tampak tergores. Eren, apa yang terjadi dengan tanganmu? Halil, itu tidak penting. Eren, penasaran. Lalu ada apa? Apakah ini darurat? Halil, dingin dan mantap. Aku ingin kau menyiapkan kontrak kemitraan dengan Zainab. Eren, terkejut. Kemitraan, untuk apa? Halil, aku ingin membeli proyeknya, semua produknya, ide-idenya, semuanya. Eren, apakah Zainab sudah tahu tentang ini? Dan, apakah kau yakin dia akan setuju? Aku sudah memeriksa filenya, proyek itu ia pelajari dengan sangat serius. Butuh waktu bertahun-tahun untuk mendapatkan ide seperti itu. Aku rasa dia tidak akan menjualnya begitu saja. Halil tiba-tiba menatap tajam, nada suaranya meninggi. Halil, kapan kamu mulai tertarik dengan mimpi Zainab? Hah? Eren terdiam sejenak, lalu menghela napas. Baiklah, jika begitu, aku akan menyiapkan kontrak kerja dan mengirimkannya kepadamu secepatnya. Bibi Sanggul. Ada apa, Halil? Bagaimana perkembangan proyek parfummu bersama Zainab? Aku tahu betapa bersemangatnya kamu, Halil. Kamu sangat berharga bagiku. Aku tidak ingin membuatmu kesal. Itu sebabnya aku bahkan tidak tidur sepanjang malam. Hal ini benar-benar membuatku gelisah. Halil berusaha tersenyum. Oke, Bibi, terima kasih atas perhatianmu. Tapi, apa yang sebenarnya ingin Bibi bicarakan? Bibi Sanggul menatap tajam.
Yang menarik perhatianku sekarang adalah proyek parfum ini. Di masa depan, mungkin proyek itu akan sangat sukses. Tapi pikirkan ini, jika proyek itu berhasil, bukankah itu berarti kita memiskinkan keluarga asli mereka? Dan membalas dendam kepada mereka. Namun, jika kau terus bekerja sama dengan Zainab, bukankah itu justru akan membuat keluarganya kaya lagi? Diam sejenak, nadanya menurun tapi menusuk. Apakah kau sudah memikirkannya, Khalil? Khalil, jangan khawatir, Bibi. Semuanya ada di bawah kendaliku. Terima kasih atas peringatanmu, tapi sekarang aku harus bekerja. Tak lama kemudian, Bibi Sanggul menuju kamar Gulhan. Gulhan, aku ingin kau berhenti memberi dukungan kepada Khalil dan Zainab dalam proyek parfum itu. Jangan membuat dirimu lelah, Bibi. Kau tidak perlu mengurus semua ini. Biarkan mereka bekerja sama, itu bagus untuk Khalil, dan juga untuk Zainab. Aku tidak akan membiarkan mereka bekerja bersama. Kenapa kau tidak bisa menerimanya? Air akan selalu menemukan jalannya sendiri. Begitu juga dengan hal-hal yang sudah digariskan. Bibi Sanggul, tapi aku tidak akan membiarkan jalan itu, jika arahnya menyimpang dari tujuan kita. Ia berbalik dan pergi meninggalkan kamar. Zainab sedang sibuk menyiapkan bahan-bahan untuk buka puasa ketika ponselnya berdering. Ia segera menjawab panggilan itu. Di telepon. Zainab, setelah sampel parfummu kami kirimkan, Kementerian Kesehatan sudah menerimanya. Zainab, penasaran. Oh, benar, lalu bagaimana hasilnya, Pak? Pak Metin. Saya akan mengirimkannya ke laboratorium. Teman yang pernah kita ajak bicara bilang mereka tertarik. Semuanya akan baik-baik saja, percayalah. Zainab tersenyum lega. Terima kasih, Pak Metin. Ini berita bagus untukku. Ia menutup telepon dengan wajah bahagia. Namun, senyumnya perlahan memudar ketika ingatan tentang sikap Khalil terlintas di benaknya. Zainab bergumam pelan. Kenapa kau bertingkah seperti ini lagi, Khalil? Padahal semuanya berjalan baik sebelumnya. Aku benar-benar tidak mengerti sikapmu. Asu masuk sambil membawa nampan, wajahnya kesal. Asu, hei, apa kau belum selesai juga? Untuk berbuka puasa kita butuh banyak makanan, dan kau masih saja di sini tanpa hasil. Zainab menahan diri, lalu menjawab tegas. Cukup, Asu, kau tidak perlu memarahiku. Aku bisa melakukan semuanya. Tiba-tiba Khalil muncul di pintu dapur, wajahnya dingin. Khalil, berhenti dari pekerjaanmu di sini. Pergi ke kantor luar sekarang juga. Zainab terkejut. Tapi aku belum. Khalil memotong tajam. Aku bilang, tinggalkan pekerjaan di sini. Pergilah ke kantor. Orang lain bisa menangani ini. Khalil, tadi pagi kau ingin menceritakan sesuatu. Silakan lanjutkan. Zainab dengan nada kecewa. Begitu matahari terbit, aku datang ke sini untuk bekerja. Hasilnya sangat bagus, Khalil. Tapi kau datang dengan wajah dingin seperti ini, seolah semua usahaku tak berarti. Semua semangatku hilang karena sikapmu yang negatif. Kau bahkan merusak botol parfum kedua tanpa alasan. Aku tidak tahu mengapa kau tiba-tiba berubah seperti ini. Menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Percayalah, pekerjaan ini butuh kedisiplinan dan keseriusan, tapi juga sedikit kepercayaan. Khalil, dingin, menahan emosi. Kau tidak bisa memberitahuku apa yang harus kulakukan. Untuk mendapatkan persetujuan produk ini, kita perlu mengirimkan sampel ke Kementerian Kesehatan. Zainab menunduk, lalu dengan tenang. Aku sudah melakukannya. Ketika seseorang mencintai pekerjaannya, semua rintangan terasa ringan. Aku bahkan sudah mengirim sampel itu melalui kargo, bersama Cemil. Khalil. Bagus, jika begitu. Khalil duduk di balik meja besar. Di hadapannya, Zainab membawa beberapa lembar sketsa berwarna. Ia tampak bersemangat, matanya berbinar penuh keyakinan. Zainab tersenyum sambil meletakkan gambar di meja. Lihatlah, Khalil, ini contoh desain untuk logo brand parfum kita. Wangi dari rambut dan bajunya perlahan memenuhi ruangan. Khalil tanpa sadar menarik napas dalam, aroma itu menenangkan sekaligus membingungkan pikirannya. Zainab masih bersemangat. Setelah kita memilih logo yang cocok, kita perlu mengerjakan pewarnaan. Warna utama kita adalah lavender dan mawar putih. Keduanya melambangkan keanggunan dan ketenangan, sangat cocok untuk karakter parfum ini. Khalil hanya terdiam, tatapannya tertuju pada gambar, tapi pikirannya melayang jauh pada sosok di depannya.
Zainab masih menjelaskan makna di balik konsep desainnya. Mawar putih memiliki arti kedamaian dan ketenangan. Dalam tasawuf, itu juga melambangkan cinta yang suci dan tulus. Khalil menatapnya lama. Dunia terasa diam, hanya wangi parfum di udara dan suara napas yang menahan sesuatu yang tak terucap. Khalil, dalam hati, mengapa setiap kata darinya membuatku kehilangan kendali? Zainab menatapnya balik, sedikit gugup namun tetap tersenyum. Zainab bertanya, bagaimana, Pak Khalil? Apakah kau menyukainya? Khalil menjawab, lumayan. Jika begitu, kita akan memutuskan logo brand itu nanti setelah kamu menyetujuinya. Mungkin kamu akan melihatnya lagi nanti. Yang paling penting saat ini adalah memberikan nama parfum untuk produk kita. Cobalah cium parfum ini, mungkin itu akan membangkitkan sesuatu dalam pikiranmu. Khalil mencium parfum yang diberikan Zainab dan menikmatinya dengan mata terpejam. Saat itu, ia teringat mimpinya bersama Zainab. Zainab lalu bertanya, bagaimana? Apakah kau menyukainya? Jadi, apakah kamu ingin memberikan namamu pada parfum ini? Khalil berkata, topik ini bukan bidang minatku. Tapi, kamu harus memikirkannya. Zainab menjawab, baiklah, aku akan membawa koleksi botol parfumnya. Mari kita lihat bersama mana yang paling cocok. Sekali lagi, Khalil mengambil parfum itu dan menciumnya. Ia kembali teringat saat membelai wajah Zainab dalam mimpinya. Sungguh, ini aroma parfum yang sangat indah. Terang seperti air, mengesankan dan misterius, ucapnya. Adegan beralih. Merve datang mengunjungi Selma di kamar nenek. Merve berkata, aku akan menceritakan apa yang terjadi pada Sena. Dia dan Pak Khalil bekerja sama. Aku melihat mereka saat datang ke sini. Bukankah ini sangat baik? Selma berkata, benarkah, proyek ini sudah mengalami banyak kemajuan? Merve tersenyum, akhirnya mimpi Zainab akan terwujud, dan kita akan kembali ke kehidupan bahagia kita. Mereka berdua berpelukan. Baiklah, sampai jumpa nanti malam, kata Merve sebelum pergi. Zainab datang dan bertanya kepada Khalil, apakah kau sudah memikirkan nama untuk parfumnya? Khalil menjawab, tidak, aku belum memikirkannya. Zainab berkata, aku sebenarnya punya ide dalam benakku. Tapi tentu saja itu harus kita diskusikan. Haruskah aku memberitahumu? Dengarlah. Ketajaman lavender dipadukan dengan kelembutan mawar putih. Mereka begitu serasi, seakan datang dari negeri lain. Seperti cahaya yang misterius. Zainab melihat respon Khalil dan berkata pelan, aku kira, kau tidak menyukainya, entahlah. Kemudian ia bertanya lagi, botol mana yang paling cocok untuk mendeskripsikan parfum lavender kita? Namun sekali lagi, Khalil tidak merespon.